Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, so my name is Adira Muhammad and I'm from group 13 from Mazawa 3A. So today, to fulfill our duty for final exam for subject English for Zakat and Wakaf, we will interviewing someone very special and very influential in our faculty. Do you guys know who is it? Are you guys already curious about it? So check this out. Baik, kami sekarang sedang berdampingan langsung dengan Bapak Dr. Haji M. Lataif Ghazali dari CMA. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mazawa 3A ingin sedikit bertanya-tanya perihal zakat ke Bapak. Mohon izin minta waktunya ya Pak. Untuk langsung saja ya Pak, untuk yang pertanyaan pertama itu menurut Bapak definisi dari zakat itu apa dan seberapa penting zakat dalam ekonomi di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu dari kata zakah yuzaki itu mensucikan. Jadi zakat itu diharapkan bisa mensucikan harta yang dimiliki oleh seseorang. Karena ketika orang berusaha mencari uang, bekerja, mendapatkan uang, bisa jadi ada sesuatu yang perlu dibersihkan dari uang yang dia masuk ke dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kelihatannya orang mengeluarkan uang untuk zakat itu berkurang, tapi hakikatnya tidak. Tapi dia malah bertambah, malah sehat, gitu ya. Jadi air itu, ibarat air sungai itu bisa mengalir dengan banter kalau kotoran-kotoran yang ada di situ dibersihkan. Begitu juga dengan zakat. Orang kalau sudah mengeluarkan zakat itu hartanya akan bersih dan akan mengalir dengan cepat, sirkulasinya akan cepat, gitu ya. Nah, dari sisi ekonomi, zakat ini punya peran adalah mengangkat ekonomi masyarakat. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Uang itu nggak boleh berputar pada orang-orang tertentu. Mutar di orang kaya saja enggak, tapi uang itu harus juga sampai kepada yang miskin. Jadi di sini berputar, di masyarakat yang bawah juga ikut berputar uang ini. Maka sehat. Darah orang kalau nggak berputar ini sakit, stop. Sungai kalau nggak mengalir mampet, kalau mampet banjir, kalau nggak banjir bau. Nah, uang itu juga demikian, harus selalu berputar. Kayak yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Maka dengan potensi zakat yang sudah direncanakan oleh Basnas itu diharapkan uang zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan dari masyarakat. Maka sekarang paling banyak itu zakat itu diarahkan untuk menjadikan produktif, bukan hanya sekedar untuk konsumtif. Gitu ya. Berarti secara tidak langsung zakat itu orang mau akan berzakat bukan berarti hartanya akan berkurang, melainkan maka akan bertambah. Akan bertambah. Janji Allah seperti itu. Orang riba, mencari uang dengan cara riba, kelihatannya bertambah. Padahal enggak. Itu kita memasukkan virus ke dalam harta kita. Hancur artinya. La yarbu indallah. Wa ma atakum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudha'ifun. Itu yang akan bertambah-tambah itu karena kita zakat. Sampai bisa nanya ke orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu. Dia zakatnya itu, dia berusaha supaya zakat saya ini selalu bertambah. Kiai saya dari pondok itu selalu doakan gini, santri-santri semua, saya nggak mau kalau mendoakan kalian jadi orang kaya. Tapi saya ingin mendoakan kalian semua menjadi orang yang zakatnya banyak. Orang kaya belum tentu zakat, tapi orang yang zakatnya banyak pasti dia. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan kedua nih Pak, ini menurut Bapak sendiri, kan jika ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum di Indonesia, ketika seseorang sudah membayar zakat, maka akan mengurangi pajak. Tapi apakah ketika seseorang membayar pajak Bapak, itu akan menghilangkan kewajiban membayar zakat? Beda. Zakat dan pajak itu alirannya berbeda.
Zakat itu apa namanya, ada sisi ibadahnya di situ. Pajak itu murni hubungan antara seorang dengan negara. Nah, ada kebijakan di negara kita, orang yang sudah bayar pajak, maka ketika bayar zakat, maka di sini bisa mengurangi kewajiban pajaknya. Hitungannya sudah dihitung di situ. Itu ada aturannya, dan itu sudah ada mahasiswa yang meneliti terkait itu, ada tesisnya. Jadi beda ya, beda. Kalau dalam sejarahnya dulu, dalam Islam itu ada zakat, ada apa lagi, umat Islam zakat bayar pajak, non Muslim zakat yang lain bayar yang lain. Ini dia kita sebagai pajak. Nah, orang Muslim dan Yahudi bayar, orang Islam bayar, orang Yahudi bayar. Yang ini murni kemanusiaan, yang ini ada sisi kemanusiaan, tapi ada sisi ibadahnya. Berarti untuk terkait dengan negara-negara yang mayoritas Muslim di dunia itu, dia hanya membayar zakat gitu, untuk sebagai pajak gitu. Mungkin belum semua, belum semua. Oh, Itu dulu, zaman abad pertengahan itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa orang Islam bayarnya bukan zakat, non Muslim zakatnya bayarnya bisa apa ya dulu istilahnya ya, jizyah atau apa, haron gitu ya, ada sendiri. Intinya bahwa semua bayar, namanya berbeda-beda, dan itu kembali kepada masyarakat. Dan potensinya luar biasa loh Islam zakat itu. Ini kalau benar-benar dikelola dengan baik, maksimal, kemiskinan di Indonesia itu nggak sampai 10 tahun selesai. Ya, mohon maaf, di Sudan, negara miskin, kita datang ke sana sekolah nggak bayar. Di sini, mohon maaf, sudah mulai ada GZ, Basnas, siswa, itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa, dan jangan sampai kita tidak concern terhadap permasalahan itu. Kekuatan yang luar biasa di Islam. Bahkan selain zakat ada wakaf, ada sedekah, hibah, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada semisal sebuah permasalahan. Apakah mungkin kaum muslimin di Indonesia ini merasa ribet jika harus membayar zakat di Basnas atau Lasnas dan harus membayar pajak lagi ke pemerintah? Apakah bisa Basnas atau Lasnas ini menjadi tempat pembayaran zakat sekaligus pajak, agar kaum muslimin ini tidak merasa ribet atau kesusahan? Dari pertanyaan tersebut, mungkin dari komentar Bapak gimana? Nah, itu tugasnya sampai mahasiswa itu, inovasi ke depan seperti itu. Sekarang orang bayar pajak apa di kantor pajak sekarang? Tidak harus. Enggak kan? Bisa di mana? Di kepala desa juga Bisa. Terus M-banking bisa apa? Bank Jatim. Dan bank-bank yang lain bisa. Nah, ke depan sangat bagus sekali itu kalau bisa jalan bareng itu. Ternyata orang langsung bayar semua dari satu tempat dengan HP, bayar listrik, bayar air, tagihan, cicilan, bayar SPP, apa satu tempat. Ya, ini inovasi yang luar biasa bisa dilakukan oleh mahasiswa ini. Bisa. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan mungkin harapan Bapak untuk mahasiswa ini Pak, ke depannya itu bagaimana? Bahwa mahasiswa ini punya tugas mulia ke depan. Ya, untuk mengelola zakat wakaf secara profesional, menemukan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Karena masalah zakat ini adalah masalah istihadi, pengelolaannya istihadi, zakat atau wakaf. Boleh kita berinovasi, itu boleh. Jadi bukan sesuatu yang dikelola seperti yang dulu-dulu asal sempat, tidak, tapi profesional. Dan itu tugasnya sampean. Kalau sekarang kan yang terjadi kan enggak. Sebelum ada prodi masalah yang bertugas di yaitu zakat, katakanlah di tempat-tempat wakaf itu ya asal orang yang benar-benar kompeten di bidang itu. Ke depan kekuatan besar umat Islam itu, kita punya kekuatan secara ekonomi di itu wilayah zakat wakaf.
Baik Pak, itu saja saya ucapkan terima kasih dan juga mewakili dari kelompok 13 mengenai tugas UAS Bahasa Inggris. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga telah memberikan sedikit dari Banyak sedikit. banyak ilmunya Pak. So the conclusion from today interview is it can be concluded that zakat include purifying asset because in essence zakat doesn't reduce wealth but will increase wealth. Then, from the economic perspective, zakat is also one of supporting factor for alleviating poverty in Indonesia. Zakat and taxes are different. Taxes connect society and the state, while zakat has the value of worship in it. If the payment of taxes and zakat can be combined in one institution, it will be more efficient and it is a new innovation. So I think that's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.